Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang subuh yang berbahagia, mari kita awali kajian kita yang insya Allah mulai pekan-pekan ke depan atau bulan ke depan akan kita buat lebih tertib. Paling tidak kita sudah mematok setiap pekan ketiga kita akan selalu ada kajian di masjid ini. Mudah-mudahan menjadi pesan yang bisa disampaikan kepada Pak Zainal, pada Bu Sofi dan siapapun. Semoga kami diberitahu kalau sebelum, karena pekan ketiga ini merupakan pekan yang diatur untuk saya punya beberapa agenda rutin di beberapa titik. Pertama, mari Bapak Ibu sekalian kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perbincangan pagi ini harus kita awali dengan semangat sekaligus prihatin ya, karena semalam pasukan Israel membombardir Gaza dan teman-teman saya dari sana memberi kabar dan memberikan doa, dan ini memang sejak kemarin, sejak 2 hari yang lalu. Semalam mereka terus, dan perlu dipahami di Palestina itu tanah yang dimiliki oleh kaum pribumi ya, pribumi yang mestinya mereka berdaulat itu tinggal 8%. Ya, mudah-mudahan para jamaah yang sudah mencatat atau melihat ketika flyer atau poster digital kajian kita bisa memahami bahwa saya akan terus berjalan ya bersama dengan Mas Indra, Bu Marfuah, Mas Canggih dan beberapa teman termasuk Mas Firdaus, Pak Anwar ya, kawan-kawan dan yang hadir di sini. Kita akan coba perlahan kita tambah kecepatan, kita tambah kekuatan, dan kita tambah kepasrahan kepada Allah. Pagi ini tentu nanti akan kita khususkan doa-doa jihad kita untuk teman-teman kita di Palestina, teman-teman kita di Xinjiang Uighur, teman-teman kita di Kashmir, teman-teman kita di India, di Rohingya, dan di beberapa tempat. Mudah-mudahan ini bagian daripada kebersamaan kita terhadap dunia Islam yang penuh dengan hal yang berat. Judul kaji kita pada pagi ini adalah optimisme dalam jihad fisabilillah. Dalam ilmu psikologi ada yang namanya istilah optimis dan pesimis. Ketika optimis itu terlalu berlebih, itu nanti dalam Islam disebut dengan tulul amal, panjang angan-angan. Itu mungkin juga satu nasihat untuk saya agar jangan terlalu. Yang kedua, kalau kita terlalu pesimis, terlalu mendalam, akhirnya kita layu sebelum berkembang, mati sebelum menghadapi musuh. Kenapa judul ini dikedepankan? Pertama, kita agak berdekatan dengan hari kemerdekaan negara kita yang jatuh pada tanggal 9 Ramadan pada tahun 1369 ya, hari Jumat di bulan Ramadan. Dan itu penting karena kelihatannya 17 Agustus 45 ini didengarkan tanpa ada ketegasan ruhnya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hanya itu yang kita dengar. Padahal kemerdekaan itu harinya hari Jumat, Syahidul Ayyam. Bulannya bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Jihad. Ya, jamnya jam 10, itu waktu orang sedang segar-segarnya, dan ditempatkan di rumah kakeknya Bapak Yusuf Martak ya, seorang keturunan Arab. Jadi kalau ada orang yang menuding-nuding Arab itu jelas Islam, dan orang Arab yang tinggal di Indonesia tidak punya keinginan balik lagi ke sana. Berbeda dengan orang Cina. Orang Cina itu hanya menjadi warga negara Indonesia tetapi tidak menjadi bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini membuat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengagendakan hadir
Mari kita ikuti poin per poin kajian kita. Jadi pembicaraan kita tentang optimisme. Kita sama-sama sedih ketika KM 50 seolah-olah buntu. Tapi ketika terjadi peristiwa polisi nembak polisi di rumah polisi yang mati CCTV, akhirnya CCTV-nya ketemu lagi, katanya disambar petir, ya, maka pihak pengacara bilang nanti pas persidangan petirnya harus dipanggil sebagai saksi. Kan kalau disambar petir kan hancur ya Pak ya. Kok tahu-tahu ada lagi? Berarti petirnya harus dipanggil jadi saksi yang menjelaskan kenapa petir bisa mengembalikan CCTV yang hilang itu. Bukan kata saya loh, kata pengacara daripada pihak keluarga. Sidang subuh yang berbahagia, kita akan coba sadarkan ini sebagai bentuk semangat kita sejak awal. Kajian-kajian kita sesungguhnya secara emanatif, secara pancaran itu sudah luas. Saya terus terang saja teman-teman saya di Taiwan, di Thailand, teman-teman saya di Mekah ya. Mereka tuh kasih komentar. Karena siaran kita ini baik live streaming maupun siaran tunda itu ternyata secara regulasi diikuti oleh banyak teman. Jadi untuk yang sudah mengagendakan hadir, ya menurut saya faiza azam tafatawakal Allah. Jadi kalau yang sudah hadir Pak Indra dan kawan-kawan, ya enggak usah nengok kiri kanan. Kok yang datang cuma segini, enggak usah. Karena jihad itu akhirnya bermuara kepada bahwa kita tidak pernah ragu. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan sebuah perniagaan yang bisa membebaskan engkau daripada azab api neraka? Jalan itu adalah berimanlah engkau kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta, dengan jiwamu. Semoga kamu dapatkan keberuntungan. Surat 61 ayat 10. Sidang subuh yang berbahagia pada pagi ini saya ingin mengatakan, sesungguhnya kami, saya, Mas Indra dan kawan-kawan, Bu Marfuah dan kawan-kawan, juga tentunya istri saya yang saya sangat gitu. Kalau ada kegiatan dia suka bilang, Mas, aku ikut. Nah itu kalau udah begitu saya jadi naik tuh up, ya. Karena biasanya orang kan kalau diajak boleh jadi karena nggak enak, karena terpaksa, daripada mendingan. Nah ini ketika saya kirimkan undangan acara hari ini, beliau katakan, Mas, aku besok ikut ya. Nah mudah-mudahan sidang subuh yang berbahagia kita bisa masuk poin-poin kajian kita. Kenapa kita harus optimis dalam jihad fisabilillah? Yang pertama, keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah yang pasti. Ini mungkin pelajaran penting bagi yang menyempatkan hadir, dan juga penting buat yang menyimak dari rumah. Penting juga yang menyimak dari kajian tunda. Jadi mungkin buat para jamaah, kita akan terus menjadikan gelombang atau bahtera kajian Ustadz Alfian Tanjung ini di bawah kepemimpinan Mas Indratno. Ini namanya agak dekat dengan istri saya nih. Istri saya namanya Indratni. Tapi nama agak dekat-dekat, berarti satu iman. Tapi suaminya saya loh. Oke, sidang subuh yang berbahagia. Poin pertama adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah yang pasti. Dalam surat 47 ayat 7 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa engkau yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kamu. Nah, wilayah transendensi ini diabadikan dalam surat Muhammad ayat 7. Ya. Artinya buat sidang subuh yang berbahagia, pada kajian hari ini kita tetap tidak akan menyesal kita hadir di sini. Karena bagaimanapun juga kita ada pada satu situasi orang tuh udah ya gimana lagi ya, gimana lagi Ustadz, ntar ditangkap lagi Ustadz. Ya. Ini mungkin atensi kita buat seorang pejuang muslimah di Lampung Utara, Ustazah Mary. Baru 2 hari ini beliau di penjara dan kasusnya sangat tidak enak didengar.
Kasusnya adalah orang pesantren ikut demo bawa anak-anak tapi SMA. Coba, gara-gara begitu dikenakan pasal macam-macam, di antara tuduhannya adalah persiapan militer. Benar ini, saya ngomong begini karena saya ketemu dengan pengacaranya, bukan saya ngarang-ngarang. Jadi memang negeri ini penuh dengan telenovela dan sinetron, infotainment. Ya, jadi buat para jamaah, saya nyatakan ini dengan terbuka, karena kita memang harus menembus batas itu. Saya peringatkan kepada siapa orang yang terus-terusan menjebak, mengkriminalisasi, ya, karena saya sudah dengar langsung. Kalau boleh saya ulang cerita saya. Ketika saya dipenjara di Porong, ketika saya dipenjara di Jawa Timur, itu beberapa petugas-petugas yang tingkat advance, tingkat tinggi, sipir-sipir maupun polisi yang juga suka ketemu dengan saya itu suka mendatangi kami yang dianggap orang-orang pergerakan. Datang itu sambil kadang-kadang sampai ini hampir sujud. Terus terang aja buat jamaah, ini biar jelas didengar seluruh Indonesia dan jamaah harus tahu. Ya. Jadi mereka tuh kadang-kadang gini permintaan. Ustadz, tolong kami jangan didoain, disumpahin ya Ustadz. Ternyata ini kasusnya terjadi di sepanjang sejarah. Saya ingat almarhum Kiai Haji Abdul Qadir Jailani, dia adalah salah satu guru saya dalam perjuangan Islam. Itu dia sejak tahun 61 dia sudah ditangkap oleh orang-orang PKI karena dia banyak menerangkan bahaya PKI. Dan dia meninggal sekitar tahun 2020-an kemarin. Dia ceritakan bagaimana ketika dia ditangkap dan dituduh dalam peristiwa Tanjung Priuk yang sebetulnya provokasi dari seorang oknum TNI Kristen yang mengakibatkan 400 muslimin dibunuh di Masjid Al-A'raf tanggal 12 bulan September tahun 1984. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan hakimnya? Hakimnya itu dalam hitungan berapa bulan ke depan itu kakinya angus. Jadi ketika Pak Kiai Haji Abdul Qadir Jailani itu akan ada keperluan ke pengadilan atau ke kegiatan instansi hukum itu orang itu sedang terduduk dalam kondisi kakinya hangus. Ya, saya ingin katakan kalau ini kita bahas aja nih poin nomor 1, kita punya banyak cerita. Jadi saya himbau, kebetulan istri saya juga hadir, kepada semua yang hari ini datang untuk menyimak Ayatul Rahman, Babul Jihad. Jihad itu punya rumus sendiri. Jihad itu tidak pakai ini. Tapi jihad memang harus modal ini. Artinya pertimbangannya ntar gimana. Kalau ntar gimana nggak pernah ngapa-ngapain. Makanya di sininya harus kuat amantu billah wal yaumul akhir. Kenapa kita bisa melihat polisi nembak polisi di rumah polisi? Karena saya tahu persis dari Aceh sampai Irian, seluruh ulama-ulama kita menangis di malam hari. Karena permainan-permainan kaum salib, kaum Syiah, kaum PKI, mereka memang sistematis. Tapi Allah tidak bisa dikalahkan. Belanda boleh menjajah kita ratusan tahun dengan misi diantaranya kristenisasi. Tapi ketika pertama kali kita merdeka, Indonesia 90% agamanya Islam. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah yang menyimak dari rumah maupun dari seluruh dunia, saya katakan bahwa jihad tidak akan pernah kehilangan pendukungnya. Ya, jadi kalau saya buka kisah-kisah Ambon, peristiwa-peristiwa waktu zaman-zaman saya aktif tahun 80-an, tentu saya bisa menyaksikan langsung dan mendengar kisah-kisah pendahulu. Ya. Kenapa misalnya pertarungan di Banten, pertarungan di Jawa Barat, kenapa Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, Aceh itu? Karena mereka total, termasuk Jogja dan Solo. Mereka itu tidak pernah ragu ketika berjuang itu, Allah total tempat mereka menyerahkan. Bahwa berjihad itu bukan berarti kita terus-terusan menantang orang dengan tangan dan senjata. Kalau sekarang jelas kita tidak imbang. Coba imbang, kamu latihan, kami dikasih izin latihan. Jangan hanya Brigade Yesus, Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, dan pasukan Paulus. Sementara kelompok Islam hanya latihan memanah saja, langsung diberikan stempel sebagai teroris. Nggak fair namanya. Kalau memang mau mengurus negara bersama-sama, ayo. Jadi saya dengan ceramah ini, saya katakan buat para seluruh pemirsa, buat seluruh jamaah, kita tidak akan pernah kehilangan. Anda di ruangan ini semua,
kita pulang dengan aku nggak mau ikut jihad, akan datang penggantimu. Ya, kalau sampai di antara kita menganggap tidak perlu ikutan, akan tetap datang. Saya akan sudahi dulu poin nomor 1 dari kisah perang Ambon. Di perang Ambon itu, bagaimana pongahnya kelompok Obed. Obed itu Robert itu pasukan merah. Ada 2 yang akan saya buka kisah. Yang satu saya ulang, yang satu lagi dari dunia internasional. Jadi rupanya para pasukan-pasukan perang seluruh dunia itu datang ke Ambon. Dan mereka datang itu pakai sistem jangkar. Ada yang datang lewat Jawa, ada yang datang lewat Sulawesi, ada yang datang lewat Kalimantan. Dan mereka bukan pemuda-pemuda pengangguran. Mereka doktor-doktor, profesor-profesor, dan kekayaan mereka ratusan miliar. Bahkan mereka datang itu bawa dengan sekian ratus nomor handphone. Kalau sekarang kita punya untuk di ini, kalau cuma ganti nomor tetap kena. Harus ganti nomor, ganti handphone. Baru aman. Itu saya kasih tahu aja. Dari semua pengetahuan umum. Bagaimana pasukan-pasukan yang punya kemampuan jihad Afgan, jihad di berbagai belahan dunia Islam itu datang. Datangnya biasa. Nah, mereka datang dan kemudian logistik atau uang itu datang lewat kapal induk. Mau dibilang bagaimana tidak akan pernah akan ada, sama dengan peristiwa di Bosnia. Ketika terjadi pecah tahun 1992. Ya. Josip Broz Tito. Pernah dengar nama Tito? Josip Broz Tito itu seorang komunis yang ada di Yugoslavia. Saya bilang yang di Yugoslavia. Kemudian dia meninggal dunia. Dan pecahlah Yugoslavia jadi 5 negara. Ada Bosnia Herzegovina, ada Kroasia, ada Montenegro. Maka terjadi pertempuran yang sangat luar biasa. Dan tahukah jamaah sekalian, di antara anak yang turun berjihad di bumi Bosnia Herzegovina bernama Muhammad Ramdan. Muhammad Ramdan itu adalah seorang doktor S3 dari ITB. Kata orang Betawi bilang, lewat mana tuh orang sampai sono? Jihad itu tetap akan memanggil putra-putranya. Jihad, 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 fisabilillah. Jihad tidak akan pernah kekurangan orang. Kalau bapak dan tuan dan puan tak ikut, tetap akan hadir. Karena jihad tetap menjadi panggilan bagi orang yang memiliki ruhul jihad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langkah semangat, maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri, api jihadku berkobar di hati, takkan padam wujudkan cita kami. Menegakkan kedaulatan Islam, hidup mulia atau syahid mati, hanya Allah satu tujuan kami, kejayaan Islam kan kembali. Rap berderap langkah mujahid Allah, menggetarkan musuh-musuh Islam. Dan ini tidak akan pernah kekurangan orang. Ya, jadi kalau di ruangan ini bapak-bapak, ibu-ibu, aku mah besok nggak mau datang lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Atau saya, kalau ceramah begini terus, ntar yang jamaahnya dikit terus. Ya udah, nanti akan tetap datang. Ya. Jadi poin pertama itu. Jadi kalau saya sudah telanjur berjanji. Yang kedua, saya ceritakan. Ada yang namanya Asmawati. Asmawati seorang anak murid SMP kelas 2 atau kelas 3. Umur 13 tahun. 14. Bagaimana bisa dibayangkan Asmawati seorang perempuan jadi panglima perang yang pasukannya 1000 orang lebih. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak kan menganggap cerita ini cerita apa nih Ustadz Alfian nih, ngarang kali. Tidak. Ini fakta, karena saat itu saya memimpin Hamas Indonesia dan ada 402 anak-anak saya yang berangkat ke sana, dan kita sebetulnya sampai pada sebuah kesadaran perjuangan. Jadi Asmawati itu menurut kisah teman-teman yang hadir di sana, karena tugas saya menyiapkan logistik dari Indonesia, maksudnya dari Jawa gitu, kan perangnya di Ambon. Jadi Asmawati itu satu kesempatan rumahnya dikepung oleh pasukan Kristen, pasukan Obed, pasukan merah, pasukan Robert. Dia saksi mata, dia melihat bagaimana ibunya diperkosa. Bayangkan anak SMP kelas 2, kelas 3 melihat ibunya diperkosa. Habis diperkosa dibunuh ibunya oleh pasukan Kristen. Ini cerita bukan dongeng, bukan hoax ini. Ayo kita buka arsip, kita buka videonya, kita buka berita acara di berbagai pengadilan.
Lalu kemudian ayahnya, suaminya tidak terima. Karena dia melawan, ditembak juga mati, ibunya diperkosa dan mati. Kemudian ayahnya karena membela istrinya ditembak mati. Kakak perempuannya sedang hamil besar. Disebutlah hamil 7 bulan atau 8 bulan. Itu perutnya dibelah dengan samurai. Sampai bayinya itu keluar dan diinjak oleh pasukan merah. Nah, maka si Asmawati berpikir, kalau aku diam di sini, aku bisa dibunuh dan mungkin aku diperkosa. Akhirnya dia melarikan diri karena dia orang kampung situ, dia tahu kan jalan-jalan cacing, jalan-jalan tempat dia menghindar, hilang dia. Rupanya terkonsolidasi dengan teman-teman FPI, teman-teman yang punya semangat berjihad itu berdatangan ke sana, ya. Jadi kalau ada orang yang membubarkan FPI patut diduga dia adalah musuh Islam. Ya, yang membubarkan Front Pembela Islam itu patut diduga dia bagian daripada gerakan salib dan gerakan Palu Arit. Ya, ini penting saya perdengarkan agar jamaah jangan lengah, negeri ini dalam bahaya. Dari poin pertama, jadi Asmawati itu ketika penyerangan-penyerangan berikut itu pasukan-pasukan Kristen tuh banyak yang terkencing-kencing. Padahal komandannya anak SMP kelas 2. Jadi artinya jihad akan selalu punya rumus. Ya. Syekh Yasin saja kita lihat di Gaza itu lumpuh, Pak, pakai kursi roda. Ya. Jadi jihad itu tidak ada urusan Anda badannya besar, atau semalam saya ngisi di Masjid Muslimin. Itu ternyata yang menyelesaikan si Kipli juga orangnya kurus kecil. Jihad itu bukan penampakan fisik. Jihad itu adalah kekuatan, keyakinan akan pertolongan Allah dan tidak ada takutnya kecuali hanya kepada Allah. Dan jihad mesti ada 2 dasar kuat, yaitu iman dan ilmu. Jihad bukan gagah-gagahan. Ini mungkin pesan khusus buat istri saya tercinta. Ya. Artinya peran-peran perjuangan yang dimainkan oleh ulama-ulama dari zaman ke zaman, diantaranya adalah menggelorakan dakwah dan jihad. Dan kata-kata jihad selalu dilarang-larang. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Mereka ingin hendak memadamkan cahaya agama Allah, tetapi Allah akan tetap. Ya. Surat 61 ayat 9, ayat 8 atau 9. Baik, kita cukupkan. Bagian kedua. Kenapa kita optimisme dalam berjihad fisabilillah? Yang kedua adalah garansi Rasulullah, pahala surga dan syafaatul uzma. Ya. Di jamaah-jamaah semua kalau mau dengar kisah-kisah Rasul. Makanya ketika saya dulu sejak zaman remaja tahun 80-an, tahun 90-an, kami ini terdidik. Memang saya spesialis bagian penjelasan akhbariyatul ummah, fikul waqi dan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Nah, makanya ketika berjumpa dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, kita akan tetap jalan. Mau ditutup kayak apa juga jalan kok. Siapa yang bisa melarang kita berdoa? Doa ada di hati kita. Siapa yang melarang kita sholat malam perang? Kalau kita sholat malam pakai larang-larang, kita bunuh itu yang larang-larang. PKI Anda ya. Jadi kekuatan sejati itu adalah Allah. Maka dari itu kepada siapapun yang mendengarkan kajian hari ini maupun menyimak dan seluruh pancaran yang bisa menyerap, yang bisa menyaksikan, bahwa jihad itu harus kita optimis. Garansi Rasulullah SAW, pahala surga dan syafaat Rasul. Ya. Terlalu banyak kisah-kisah teladan. Ada seorang ibu yang punya anak laki-laki 4 orang. Ibu-ibu mungkin pernah dengar kisah ini. Ketika Rasul umumkan, wahai saudara-saudara, perjuangan umat Islam hari ini membutuhkan rijalul jihad, rijalus saleh, rijalus sya'ah. Maka seorang ibu bilang pada anak yang paling besar yang laki-laki, wahai anakku, bagaimana pendapatmu tentang ajaran Rasulullah? Aku akan berangkat ya Umi. Baik, berangkatlah engkau. Doaku bersamamu wahai anakku. Ketika anak yang pertama berangkat lalu dapat kabar dari ujung pertempuran, dikabarkan, ya Umi, itu anak Anda yang nomor 1 meninggal dunia, syahid di dalam medan perang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Anak yang kedua nanya lagi, Umi aku boleh ikut berangkat? Anak yang ketiga berangkat. Anak yang keempat berangkat dan beritanya sama. Ketika anak yang keempat meninggal dunia, lalu akhirnya ditanyakan kepada beliau, wahai ibu, kenapa ibu menangis? Aku menangis bukan menyesali anakku yang telah syahid di jalan Allah.
Aku menangis karena tidak ada lagi yang akan diberangkatkan dari rumahku, putra-putra jihad. Lalu pertanyaannya sekarang, di rumah mana ada ibu yang menyiapkan anaknya berjihad di jalan Allah? Yang ada juga, jangan ikut-ikut ya, jangan kesana-kesana ya. Ayo ngaku, ayo ngaku. Ya. Hari ini kan yang terjadi begitu kan? Beda dengan ibu saya. Oh enggak, kalau ibu saya enggak pernah ngelarang-larang dari dulu. Cuma dia bisikin doang, ukur kekuatan, lihat situasi, pastikan bisa terus bergerak. Ya. Ibu saya adalah guru jihad saya. Ya. Kenapa saya sering membangga-banggakan ibu saya? Oh ya, siapa lagi yang banggain emaknya kalau bukan anaknya sendiri ya? Ya paling tidak berbekas pada diri saya. Apalagi sekarang saya punya istri yang juga datang ke sini pun kemauan sendiri. Kan kadang-kadang hari-hari tertentu nggak kelihatan, tahu-tahu Mas berangkat ya. Ya paling tidak judul itu masuk di hati beliau. Semoga jadi Khadijah yang baik. Jadi yang kedua, garansi Rasulullah. Jadi kepada semua yang menyimak kajian ini dimanapun Anda mendengar, tidak akan pernah ada orang yang rugi kalau dia berjihad di jalan Allah. Karena berjihad di jalan Allah, dia mati maka dia mati syahid, dan dia akan mengajak 70 orang terdekatnya masuk surga bersamanya. Itu kalau dibahas bab jihad yang agak detail nanti mungkin kita perlu pakai layar ya. Ya, karena saya ada satu tema, jihad itu bukan teroris. Ya. Sekali lagi buat para jamaah, ini memang wilayah-wilayah yang butuh kita kembangkan. Jadi pesan khusus buat tim komunitas Alfian Tanjung agar Anda semua jangan kecil hati. Kita memang sebagai pemberi akhbar. Yang ketiga, kenapa kita optimisme dalam jihad fisabilillah? Ya. Yang ketiga adalah regenerasi biologis dan ideologis. Ya. Ini kan kerjaan emak, bukan anak pesantren nih. Nih, bukan anak pesantren. Artinya anak pesantren lebih hebat lagi gitu loh. Gitu Pak ya. Jangan salah paham, saya ngomong begitu tersinggung. Bukan. Jadi kalau kita punya hanya baru dengar satu nama Ngeruki, ya Ngeruki ya ada, alhamdulillah. Juga kita punya Gontor kok, kita punya Asalam kok. Dan saya tahu betul seluruh jaringan pesantren tidak ada yang anti jihad. Kalau ada orang punya pesantren lalu melarang bahkan menghilangkan materi ibadah, materi akidah, materi akhlak dan materi jihad, itu namanya bukan pesantren tapi wihara. Ya nggak ada gituan, maksudnya gitu nggak. Gereja namanya kalau yang nggak ada gituan. Ya, jadi kalau bapak masukin pesantren, tanya dulu nih anak-anak diajarin nggak nih cara sholat yang benar. Karena di Yaman ketika terjadi, ini saya harus buka ya, peledakan 2 gedung kembar pada tanggal 9 September tahun 2001, itu ada 300.000 madrasah di seluruh Yaman. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ketika peristiwa itu selesai, nggak hitungan 5 tahun, dari 300.000 madrasah tinggal 3.000. Jadi operasi intelijen Zionis itu benar-benar kerja, termasuk dengan kita. Kenapa kita tidak dikhawatirkan? Karena mereka tahu umat Islam itu encer. Dikasih uang 100.000 aja nggak jadi datang. Coba nih, bapak-bapak ketahuan alamat ini satu-satu nih, ya, oleh pihak tertentu. Ya, sebelum berangkat bapak dikasih 100.000, jangan berangkat ya. Kira-kira nih menurut dugaan Pak Indra, ini yang hadir akan tambah banyak apa tambah dikit? Mungkin bapak tidak dilarang, tapi Pak ini 100.000, kita ke sana aja. Ini ustadznya sono dokter loh, hafal Quran 30 juz. Bisa begitu? Karena juga ada yang katanya pengurusnya tim ini malah suka ninggalin majelis ini dengan alasan hadir di pengajian lain. Ente pengurus kajian ini, tapi ketika di hari yang bersamaan Anda kemana-mana. Nah, berarti belum mantep nih, perlu diorientasi dulu nih oleh tim inti. Oke, yang ketiga, regenerasi biologis dan ideologis. Mari kita lihat Gaza. Sejak tahun 1949 sampai hari ini walaupun tinggal 8%, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Itu jenderal-jenderal Israel itu sering nangis, habis tapi nggak pernah bisa menghabisi. Setiap operasi sebesar apapun paling-paling dia hanya bisa mensyahidkan atau membunuh sekitar 5.000 sampai 6.000 orang. Bapak Ibu tahu
Di hari-hari pertempuran itu setiap babakan tidak pernah kurang dari 22.000 sampai 30.000 bayi yang lahir. Kenapa? Karena ibu-ibu di Palestina nggak takut punya anak banyak. Kalau di Indonesia punya anak 2 aja udah stres. Anaknya udah pusing punya anak banyak. Kalau mereka anaknya 12, 19. Masih seperti nenek kita tahun 40 tahun yang lalu. Sekarang coba acung tangan. Yang punya anak 9. Ada. Saya tidak sedang bergojek loh. Ini fakta. Jadi di Gaza, di berbagai belahan dunia Islam yang penuh dengan pertempuran. Makanya kenapa di Uighur itu perempuan-perempuannya digunting itunya, telurnya. Jahat itu komunis-komunis Cina itu. Ya. Jadi yang kedua, yang ketiga regenerasi biologis dan ideologis. Jujur saja, satu hari saya ceramah-ceramah terus, ngomong-ngomong terus, udah banyak musuhnya, ditangkap lagi, ya, nggak ada duitnya lagi, nggak terkenal lagi, nggak dipanggil lagi dengan honor yang ratusan juta. Sempat saya berpikir mau berhenti loh, terus terang nih saya buka omongan sebagai bentuk sisi kemanusiaan saya. Tapi satu teman saya baca sebuah arahan dari seorang ulama pejuang pada tahun 50-60. Namanya Safruddin Prawira Negara. Dia adalah seorang presiden PDRI. Ya. Jadi ketika Soekarno dalam keadaan bahaya, pemerintahan itu dipindahkan ke Bukit Tinggi, ya, bukan ke Aceh. Ini saya ingin netralisir nih, karena ada video berkembang bahwa Pak Safruddin Prawira Negara itu memimpin di Aceh. Itu namanya nggak boleh. Kita harus jujur. Dia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Apa kata Pak Safruddin waktu tahun 1980-an? Dia memimpin dan dia adalah orang pertama yang jadi gubernur Bank Indonesia yang membuat sholat berjamaah di kantor. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang tahu di mana-mana, dulu belum nggak boleh, bukan nggak boleh, bingung orang kok di kantor ada sholat gitu. Apa kata Pak Safruddin? Saudara-saudara, kalau Anda jadi pendakwah, walaupun orang-orang yang lain melengos, buang muka, pulang, pergi, katakanlah yang kebenaran itu. Yang benar itu dengan semangat yang tak boleh berhenti. Mesti ada satu orang yang menyerap ceramahmu dengan sepenuh hati dan seluruh jiwa raganya. Saya harus bicara dalam konteks pengalaman kemanusiaan saya. Saya hampir berhenti, Mas. Ceramah-ceramah melulu, ya. Ya kan gitu, apalagi kalau istrinya tidak seperti istri saya, waduh repot juga nih. Kan oknum-oknum tertentu, istri-istri oknum tertentu itu kalau suaminya pulang, diperiksa celananya sama tasnya. Ada berapa amplop dalam celananya? Bukan di sini, bukan. Mungkin peringatan buat ibu-ibu yang suaminya aktivis dakwah. Karena saya tahu kadang suka ngeluh, Ustaz. Kita mau nerangin tentang umat itu, istri saya marah-marah mulu. Makanya kalau ceramah jangan galak-galak. Ceramah tuh yang lucu, gojek-gojek. Biar banyak yang manggil. Sehari 13 kali. Sekali panggil sekian miliar. Wah, ente mau jualan apa mau ngajak orang ke jalan Allah, bro? Nah, satu hari saya punya jadwal khutbah Jumat di sebuah tempat di Jakarta Barat. Lagi masa-masa ini kan dalam hadis kan ada tuh al-imanu yazid wa yanqus. Saya lagi agak ya, gitu deh. Saya nggak datang Jumatan. Waktu itu masih pakai SMS. Sore-sore saya di SMS. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, hari Jumat ini kan harusnya khutbah di masjid ini. Saya ini seorang karyawan dari BUMN, perusahaan multinasional. Saya sengaja libur, bolos kantor, rumah saya di Karawang. Itu Karawang ke Jakarta tuh 4 jam, Bu. Hanya untuk dengar khutbah sayanya nggak datang, coba. Apa artinya? Bahwa ternyata ini pesan buat semua, wabil khusus buat istri saya yang hadir hari ini, juga Mas Indra sebagai koordinator. Kalau kita meyakini dengan komitmen yang tegas, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan kita tidak akan bisa melihat dengan kasat mata kalau orang berjihad di jalan Allah, matinya bukan dia yang nentuin. Lihat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid memimpin pertempuran seberat apapun, segenting apapun, tapi meninggalnya di tempat tidur.
Sampai dia menangis. Wahai Khalid, kenapa engkau menangis? Aku sudah memimpin perang di berbagai event yang paling genting sekali. Aku berharap aku akan mati syahid. Atau yang Indonesia punya, Cut Nyak berapa puluh dia menyerbu benteng-benteng Belanda. Cut Nyak matinya bukan di medan perang, tapi mati di Sumedang, Jawa Barat. Tuanku Imam Bonjol dengan pasukan gabungan, Tuanku Nan Renceh, Harimau Nan Salapan. Artinya jihad itu tidak boleh diiringi dengan rasa ragu. Karena keraguan itu menunjukkan Anda tidak ada di jalan Allah. Kalau sudah jihad, amantu billah wal yaumil akhir, kok. Nah itu tidak bisa dimiliki secara spontan, harus dididik. Oke ya, yang keempat, keberadaan kelembagaan keumatan. Ini mungkin optimisme kita, maka kita doakan, kita bantu, kita dukung, dan kita lawan yang mengganggu. Pertama adalah masjid. Ya. Masjid ini harus menjadi bagian daripada tempat. Kalau ini melalui pagi nih, pagi ya, tanya sama Pak, ini, kok Ustadz Alfian nggak datang-datang? Saya yang akan bilang nanti kepada pengurus. Begitu saya yang masuk ke dalam. Bapak berjihad tuh kalau gitu. Jangan diem aja. Atau malah itu bahaya itu ceramah-ceramahnya. Nggak boleh bagi. Bapak termasuk orang yang nggak masuk bab jihad. Nanti Bapak nggak masuk surga. Iya. Keberadaan lembaga-lembaga masjid, pesantren, kampus, ya. Atau lagi majelis taklim, ya. Maka bapak ibu-ibu yang punya majelis taklim terus diurus majelis taklimnya. Niatkan karena Allah. Bahwa nanti banyak sumbangan yang ngasih ya diterima, diurus. Jangan diniatkan untuk sumbangan. Maaf nih saya harus ingatkan juga kadang-kadang bikin macam-macam, akhirnya memperbanyak nomor rekening. Ya. Akhirnya sibuknya ngitung-ngitung rekening masuk berapa nih? Lalu berapa yang sadar? Berapa ibu-ibu di sini yang mulai besok, mulai bulan depan siap mewakafkan anaknya berjihad di jalan Allah? Coba kalau saya tanya sekarang, ada yang acung tangan nggak? Siapa yang rela anaknya mati di jalan Allah? Acung tangan. Oh ada, alhamdulillah. Ada yang ngangkat langsung ya. Tentu kita tidak sembarangan melepas. Itu pentingnya berhubungan dengan orang-orang, ya katakanlah model saya, model Ustadz DSKS. Ya bukan berarti anak pergi aja, nggak boleh. Siapa yang bawa? Jangan-jangan dia olah sama tetangga sebelah ya. Ya, saya pesankan ibu-ibu, bapak-bapak. Karena di negeri ini ada sekitar 889, sekitar 900 aliran sesat. Jadi kalau anak kita kemana-mana, makanya saya suka tanya anak-anak, perginya kemana? Kalau pengajian bahasannya apa? Karena jihad itu selalu dilumpuhkan bukan dengan perlawanan. Umat Islam nggak pernah bisa takut kalau diajak perang. Persoalannya kan mereka nggak mau terang-terangan. Coba terang-terangan, kami akan habisi Islam. Ngomong aja ente, kita enak ngelawannya. Ini enggak, Ustadz ditangkap. Habib Rizik cuma gara-gara masker 4 tahun. Munarman yang nggak ada urusan jadi ISIS. Terbalik bagal lagi nunggu persilatan. Oke, yang keempat, keberadaan kelembagaan keumatan, masjid, pesantren, kampus, apapun. Yang terakhir, nah ini perhatian nih, tadi sudah saya bahas di awal. Optimisme dalam jihad fisabilillah yang kelima adalah solidaritas dunia Islam sebagai kekuatan umat Islam internasional. Apa diantaranya? Doa. Bisakah Anda membayangkan orang berdoa sambil menangis di sisi Ka'bah dan dia berdoa, ya Allah lindungi Habib Rizik. Bagaimana teman-teman saya yang di Makkah, teman saya di Madinah itu ketika tahu saya lagi sedang di Makkah itu, nyari saya. Saya kenal juga enggak, siapa nih orang-orang. Karena dia tahu, dia punya itu kan, dia berusaha nanya, Alfian nomornya berapa segala macam. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan. Makanya kalau ada yel-yel umat bersatu tak bisa dikalahkan, maka jiwa ini dibangun. Persatuan itu bukan struktural, persatuan itu bukan fisik, persatuan adalah satu Allahnya, satu kiblatnya, satu Qur'annya. Kalau itu dipahamkan dengan baik, kita akan, walaupun hubungan kita baru sedetik, walaupun kita jarang ngobrol ya Pak, kita udah merasa satu. Jadi satuan itu yang paling penting, satuan iman. Jadi saya ulang nomor 5, solidaritas dunia Islam sebagai kekuatan Islam. Tidak ada yang bisa bendung. Siapa yang mau bendung orang berdoa? Ya. Ud'uni astajib lakum. Ad-du'a silahul mu'minin. Ad-du'a mukhul ibadah. Jadi ketika
Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia. Ini yang membuat saya sampai sekarang hati saya masih keluh, masih galau. Pertanyaan saya tidak ada yang bisa jawab. Dari berbagai forum sejak beliau meninggal baru berapa hari, ada perwakilan dari Az-Zikro dalam sebuah forum terbatas. Saya tanya, apa sebabnya Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia? Soal orang meninggal, ya iya Pak, kullu nafsin zaikatul maut, ajal. Mari kita buat pertanyaan, apa sebabnya Ustadz Dr. Muin meninggal dunia? Apa sebabnya Tengku Zulkarnain meninggal dunia? Apa sebabnya Ustadz Najamuddin Ramli meninggal dunia? Apa sebabnya Lutfi Fatullah meninggal dunia? Ustadz Soimin, Trias Moro. Kita tidak mengingkari ajal dari Allah, tapi sebab itu perlu diketahui. Itu urusan Baradeji aja sampai terus-terusan orang sampai bongkar-bongkar kuburan. Kenapa jadi kita menganggap hal biasa? Ini kelemahan umat Islam. Saya bertanya berulang-ulang di mana-mana, musim Covid, 119.000 kurang lebih dikit, kurang lebih 120.000 yang mati selama Covid. Berapa banyak orang Cina yang mati? Nggak pernah ada yang jawab Pak, saya tanya di mana-mana. Ntar ujung-ujungnya saya lagi dipersoalkan. Jawab loh, orang nanya kok. Saya kan nanya Pak. Bapak bisa jawab nggak? Ada berapa orang Cina yang mati musim Covid? Jangan bilang nggak ada. Maksud saya kan nanya jumlah Pak ya. Bapak bilang nggak tahu, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Kan jadi lucu, yang mati ustadz semua. Giliran saya omongin begini, saya dimarahin sama istri dokter. Mau dilaporin ke polisi. Saya kan cuma nanya doang. Orang nanya bukan dijawab, malah mau dilaporin polisi. Ente gimana sih, logikanya di mana sih? Makanya orang kan bertanya, kalau nanya kan dijawab ya Pak ya. Dijawab, bukan malah wah dia nanya tuh Pak, tangkap Pak, tangkap. Ente otaknya udah sarap apa koslet? Sama dengan peristiwa Pilpres, 700-an lebih sampai 900 lebih orang mati. Kita kan cuma tanya, itu yang mati kenapa ya? Nggak bisa nanya Pak. Ada dokter Ani Hasibuan, ibu-ibu dosen fakultas kedokteran. Dia diundang oleh 5 stasiun televisi. Dia menjelaskan tentang sebab-sebab kematian. Karena alasan yang disebar kemana-mana namanya apa? Kelelahan ya. Iya. Bagaimana Ibu Hani Hasibuan menerangkan secara kedokteran gini. Tidak ada dalam sejarah kedokteran orang mati karena kelelahan. Boleh jadi kalau yang kelelahan itu sudah jantung kronis mati, wajar. Nggak ada ujung pangkal nih, masih ganteng Bapak ini yang gagah-gagah. Lelah ya istirahat, tidur ya Pak ya, bukan mati. Tapi kita nggak boleh tanya. Di negeri ini nggak boleh mempertanyakan. Kalau nanya jumlah masih boleh. Mas Indra, ada berapa yang meninggal? Data terakhir yang saya dengar langsung dari Ustadz adalah 994 orang. Kenapa? Enggak boleh jawab. Jawab urusannya panjang. Sama nih, Baradaje dibunuh. Tersangkanya udah ada. Emangnya kenapa sih? Kita nggak boleh nanya. Nanya keterusan nanti pengacaranya diganti-ganti. Udah 2 kali diganti tuh, ya kan? Ya, jadi di negeri ini boleh bertanya tapi tidak boleh mempertanyakan. Seru ya? Negeri aneh bin ajaib. Ya, kita suruh setuju aja. Kasihan umat Islam mayoritas. Ayo saya tanya lagi sebagai penutup. Kenapa musim Covid yang dikejar-kejar, kalau bahasa Betawi itu diudak-udak, yang diubek-ubek cuma masjid? Kenapa rumah ibadah lain nggak diperlakukan seperti masjid? Coba Pak Gi jawab. Kenapa? Aneh kan? Ada apa dengan negeri ini? Umat mayoritas selalu dikuyo-kuyo, dikucek-kucek. Anda boleh periksa Pak. Kita bisa nonton di televisi kok. Bagaimana di hari musim Covid itu puluhan ribu dari agama tertentu yang ada di pulau tertentu bisa berhula-hula, berhalu-halu, tanpa masker, berlari-lari, teriak-teriak, memanggil Tuhannya yang nggak tahu banyaknya berapa, teriak-teriakan gitu. Nggak ada dianggap melanggar prokes. Habib Rizik 4 tahun penjara coba. Ya, artinya sebagai penutup, kita umat Islam, mari kita jangan banyak melakukan perlawanan-perlawanan yang konfrontatif, tapi kita tetap harus menumbuhkan ruh jihad kita. Kita tidak boleh melihat di dunia ini seolah-olah kita nggak akan menang. Kita pasti menang. Itu janji Allah. Hayya 'alal falah,
hayya 'alal falah. Ini kan nggak pernah dibahas ini. Buat apa di azan ada hayya 'alal falah? Mari kita sholat, mari kita sholat, mari kita raih kemenangan. Menang di mana? Menang di dunia, menang di akhirat. Ya, dan itu sudah dibuktikan di Afghanistan. Afghanistan tanggal 15 Agustus tahun 2021, semua orang lihat. Seluruh tentara Amerika hengkang, ngacir. Dan Amerika mengalami kerugian 14.000 triliun. Jadi jihad itu kata kuncinya cuma satu, tidak boleh RARA GUGU. Nah, untuk itu maka jaga diri, jangan banyak berbuat maksiat, jaga wudhu, jangan lupa menyapa ibunya, jangan sibuk bisnis, sibuk kuliah, sibuk kerja, ibunya jarang ditengok. Ya. Mas Indra, ibunya masih ada kan? Nah, jangan lupa ditengok, ditelepon, ibu gimana kabarnya, gitu. Sibuk, di kampus tuh suka gitu, Bu. Karena namanya saya dosen kan. Kamu dari mana? Dari NTB. Kamu dari mana? Dari Sulawesi Tengah. Ya, kampus saya kan di Jakarta Timur. Terus sudah telepon ibu? Belum. Kapan? Nanti kalau mau minta uang buat kuliah. Ente jahat amat sih. Masa nelfon ibunya kalau mau minta uang buat bayar kuliah? Giliran hari-hari mau kenapa? Kalau nelfon pacarnya bisa berjam-jam, giliran nelfon orang tuanya hitung-hitungan paket sama pulsa. Ini bukan di sini, Bu, di mana-mana. Oke, kita akan sudahi. Ada pertanyaan dari Bapak-bapak? Ya, nggak ditutup pertanyaan. Kalau nggak nanya berarti nggak ada masalah, clear. Silakan, Pak. Salam. Menurut pendapat saya, ini rukun jihad ini perlu dikumandangkan kemana-mana, terutama di wilayah pesantren. Karena iya, Pak, karena ini diperdengarkan. Diulang lagi boleh, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa, menurut saya, rukun jihad ini perlu dikumandangkan ke mana-mana, terutama di wilayah pesantren. Karena di pesantren banyak generasi muda dan anak muda. Nah, itu yang paling dominan merusak rukun jihad itu di sini. Jadi memang harus kita kumandangkan kemana-mana, terutama pada saat hari besar seperti ini, 17 Agustus. Ini umat Islam banyak yang tidak tahu bahwa hari kemerdekaan pada hari Jumat jam 10 bulan puasa, dan ini umat Islam banyak yang tidak tahu. Maka ini perlu disosialisasikan baik secara visual maupun ceramah-ceramah di masjid-masjid, sehingga kita bisa masyarakat atau generasi sekarang bisa meresak ini semua, sehingga bisa menimbulkan rasa cinta kebangsaan, rasa cinta tanah air, yang selama ini tanah air kita sedang diurak-atik, sehingga kita sendiri umat Islam buta hal-hal seperti ini. Mohon hal ini supaya rukun jihad dikumandangkan di setiap majelis-majelis. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mau ada yang memanfaatkan kesempatan? Ada? Ya, udah dikasih peluang ya. Kalau nggak ada, berarti dianggap sudah bisa memaklumi. Pernyataan beliau menurut saya perlu dibuat sayap kedua. Kalau di pesantren, apalagi kalau pesantren itu misalnya anak-anak kelas 6 mau pulang, minta mendatangkan saya misalnya, mendatangkan Bu Dewi Purnamawati misalnya, mendatangkan Bapak Andi. Ya udah, kalau udah yang didatangkan aja udah ketahuan, jelas ini Pak, udah aman. Ya, kami kan walaupun saya gini, saya ke Gontor, ngeruki aja udah 5 kali saya. Latansa, Persis, pesantren NU juga ya. Pesantren NU, Jombang, Lirboyo. Karena saya kan dulu di P3 35 tahun. Ya, jadi mereka tahu bahwa saya menguasai seluk-beluk sejarah perjuangan umat Islam dalam kondisi yang pertanyaan Bapak ini penting, dan yang dimulai itu sebenarnya Pak, ibu-ibu, Bu, saya mau kasih sedikit tips, biasakan bercerita sama anak-anak.
Karena biar ceritanya enak, ibu sekarang bisa lihat di sini atau baca buku. Ya, ini terus terang saja, ini mungkin sekaligus laporan buat Eyang Uti ini. Salah satu cucu kita itu sekarang sedang menunggu diceritain. Cerita apa? Dan saya bisa bicara begini, cerita ibu saya. Jadi saya sejak umur 4 tahun itu, kalau ibu saya kan guru, terakhir kepala sekolah. Itu kalau dia mau berangkat kuliah, berangkat ngajar, beliau punya kebiasaan, itu yang saya salut. Walaupun jadi guru hampir 50 tahun, 40 tahun lebih, itu setiap mau ngajar selalu belajar. Kalau guru zaman sekarang mentang-mentang udah dokter, ngajar aja, cuman bawa tas doang sama baju yang bagus. Kalau saya ingin katakan, seorang guru kalau dia mau mengajar, dia harus belajar dulu. Kalau seorang guru mengajar tidak belajar, itu guru penjahat. Jahat dia. Ngajarin orang cuma nganterin belajar yang 30 tahun yang lalu, dia kan harus baca lagi perkembangannya apa. Ini ayatnya betul, relasinya. Nah, sekarang dari pertanyaan Bapak tadi, ruhul jihad itu tidak akan pernah didapatkan bagi anak-anak yang tidak terbiasa sholat subuh di awal waktu. Bapak tahu kenapa kita sebegitu bersemangat untuk menyelenggarakan subuh gabungan se-Solo Raya? Insya Allah tanggal 8 bulan Oktober 10.000 jamaah. Anak remaja. Ini mungkin sebagai ilustrasi aja Pak, saya jawab. Tahun 1980-an saya sudah sering berkhutbah. Tausiah Ramadan, macam-macam saya majelis. Wah. Jihad, saudara-saudara, kita harus membela kepentingan Islam. Allahu Akbar. Wah, rupanya saya semangat begitu, ditegur oleh ustadz saya, dipanggil lewat teman saya. Panggil tuh si Alfian. Alfian, kamu kalau ceramah di mana-mana jihad terus. Orang-orang pada lapor tuh katanya, ceramah galak betul katanya. Bukan menyoalkan ceramahnya Pak, dia tanya, kamu subuhnya jam berapa? 5:30. Di mana? Di rumah. Kamu lawan mata aja belum bisa, gimana mau lawan musuh? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin punya anaknya punya komitmen berjihad, pastikan subuhannya ke masjid. Biar tahu aja tuh, jadi terbongkar, jadi terungkap maksudnya ya, rahasianya. Jadi kalau ibu-ibu punya anak yang cuma pinter kaya itu mah udah umum, pinter sama kaya. Bagaimana pinter dan kaya tapi berjiwa jihad? Nah itu keren baru. Hafal 30 juz, banyak udah yang hafal 30 juz. Hafal 30 juz ketika di rumah sholat subuhnya di saf depan. Anak pesantren kalau udah di rumah kena mbah surip, habis tidur lagi, habis sama, nggak ada yang bantah nih, saya yakin. Anak-anak kita kalau lagi libur dari pesantrennya rata-rata kerjanya tidur terus. Betul apa salah? Iya, itu pengalaman langsung. Nah, itu perlu dengan saya sebut begini, pihak pesantren jangan marah. Ayo dicarikan metodologinya agar mereka beribadah itu karena kesadaran nilai transendensi ibadahnya. Jangan karena diancam, ditendang. Nah itu satu, psikologi mengajar, psikologi belajar yang mungkin bukan saya bilang salah, cuma itu perlu dievaluasi ulang. Jadi buat Bapak, mungkin kita butuh merevitalisasi PII, Pelajar Islam Indonesia. Saya kan didikan PII ini. Bahwa kami para kader pelajar Islam Indonesia senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Anak sekarang malah bapak ibunya ngelarang, jangan ke sana. Yang ngisi Ustadz Alfian Tanjung, kamu terpengaruh, kamu terpapar radikalisme. Itu mah PKI yang bilang begitu ya. Kalau ada orang melarang anaknya untuk ma'rifat kepada Allah, untuk berjihad di jalan Allah, patut diduga bahwa dia ideologinya ateis. Masa kita takut sama jalan Allah? Bahwa kita punya cara yang berbeda, saya setuju. Kita boleh berbeda cara, tapi jangan berbeda. Ya, itu dulu kita mau berdoa, tapi saya kasih kesempatan dikit, ada pengumuman ya. Nah, pengumuman dulu baru kita berdoa. Siap-siap doa kita hari ini membutuhkan energi tersendiri untuk seluruh dunia Islam dan jihad Islam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya lakukan khutbah Iftar hari ini yang kita hasilkan 363.000. Terus kemudian saldo awal dari infak dakwah Ustaz Alfian itu 5.157.000. Jadi saldo akhir 5.500.000. Alhamdulillah jazakallahu khairan kepada jemaah semuanya. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi Islam.
Juga saya membuka, alhamdulillah ada rezeki, ada sarapan soto gratis dari komunitas buat untuk Bapak Ibu yang berkenan silahkan mengulangi. Jadi demikian dari kami menunjukkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang sudah bersiap untuk sholat suruk, kita berdoa dulu sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, hari ini tanggal 14 Agustus tahun 2022. 3 hari ke depan kami akan memperingati hari kemerdekaan yang direbut oleh para ulama dan santri. Hanya mereka saja yang bergerak ya Allah untuk membuat negara ini lepas dari cengkeraman para penjajah. Terima kasih wahai para guru-guru kami. Terima kasih para ulama-ulama dan pejuang-pejuang yang telah dengan tegas, yang telah dengan banyak korban nyawa sudah membuat Anda semua mendapatkan tempat di sisi Allah di surga yang telah Allah siapkan. Pagi ini kami berdoa kepadamu ya Allah. Berikanlah kekuatan jihad di seluruh dunia Islam kembali bergelora karena mereka semua mesti memegang Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadikan terminologi jihad pun menyerap di hati kami yang hadir di majelis pagi ini, agar kami bagian daripada pendukung jihad. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah mendapatkan garansi akan mendapatkan surga yang mulia dan mendapatkan banyak kemudahan dan kemuliaan di surga nantinya. Tapi kami malu ya Allah, kami banyak berbuat dosa. Kami masih belum membersihkan hati kami untuk terus berzikir jihad, zikrul maut. Kami belum membiasakan dengan ibadah-ibadah nafilah. Kami belum terlalu intens berinteraksi dengan Al-Quran. Kami mohon tolong ya Allah agar kami dari hari ini mulai berani menegur diri kami, mendisiplinkan diri kami, dan mengajak anak istri kami, mengajak suami kami, mengajak keluarga kami agar bergembira untuk menyimak kisah-kisah jihad yang terjadi sepanjang sejarah. Berikanlah kepada para kakak-kakak, pada eyang uti, eyang kung, dan kepada kakek nenek dan guru-guru serta para siapapun orang dewasa untuk mau bercerita dan bertutur tentang kisah-kisah teladan, kisah-kisah jihad, ayatul rahman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa aziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa hindal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rabbul Alamin. Dunia Islam memang dalam keadaan yang sangat berat. Sesungguhnya kami di Indonesia ini belum ada apa-apanya, belum seberapa, tapi kami pun menyadari bahwa kami memang terkunci secara ekonomi dan politik. Kami mohon ya Allah, berikan para mujahid dan mujahidah yang bisa menembus dan memecah situasi, agar lahir para konglomerat Islam yang berjiwa jihad, agar lahir para politisi muslim yang berjiwa jihad, agar kami menyongsong negeri ini ke depan dengan kemenangan orang-orang yang berada di jalan-Mu. Tolong kami ya Allah. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini hudali wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ij'alni laka zakara laka rahaba laka mitwa'a laka mukhbita ilaika awaha muniba. Ya Allah, jadikan hari ini hari kesadaran buat kami bahwa sesungguhnya negeri kami bukan hanya belum merdeka, boleh jadi patut diduga bahwa negeri kami kembali masuk di era penjajahan baru. Kami tidak sanggup menyebut ini ya Allah, tapi ternyata memang tanda-tandanya semakin menguat. Umat mayoritas seolah-olah tidak punya posisi penting dan bahkan sering dikalahkan, bahkan dibunuh dengan kejamnya, dipenjara dengan semena-mena. Kami mohon padamu ya Allah, kembalikan jiwa-jiwa jihad itu di hati generasi muda kami.
di hati putra-putri kami, di hati kami, di hati guru-guru kami, di hati para polisi-polisi muslim, tentara-tentara muslim, jaksa-jaksa muslim, hakim-hakim muslim, dan semua yang berjiwa Islam. Berikan mereka ruhul jihad di hati mereka ya Allah, agar mereka mau membela Islam dan umat Islam di saat mereka sedang berjabatan, sedang mereka berkuasa. Jadikanlah orang-orang muslim di Indonesia ini terbangun ruhul jihad mereka ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, semalam kami dengar berita bombardemen dari pasukan Israel kepada kaum muslimin di Palestina. Tolonglah kaum muslimin yang berjihad di bumi Palestina, kaum Hamas, Izzuddin Al-Qassam, agar mereka terus berjaga-jaga, i'dad, ribat, jihad fisabilillah. Jadikan mereka yang meninggal orang-orang yang mati syahid, dan mereka memiliki kemampuan untuk produksi senjata-senjata perlawanan yang sebetulnya sudah menggentarkan hati orang-orang Israel. Kami mohon tolong ya Allah kaum muslimin di India, kaum muslimin di Uighur, Xinjiang, kaum muslimin di seluruh belahan dunia, juga termasuk di Indonesia, agar dengan semangat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang pernah diproklamasikan pada tanggal 9 bulan Ramadan jam 10 pagi tahun 1369, 77 tahun yang lalu, bertepatan dengan 17 Agustus tahun 1945, di rumah seorang ulama di Pegangsaan Timur nomor 56. Ya Allah, negeri ini merdeka atas perjuangan para ulama, para santri, dan orang-orang yang beribadah kepadamu, orang-orang yang takut kepadamu, orang yang berjihad di jalanmu. Tapi hari ini para pejuang, pelanjut perjuangan tersisihkan. Ayahanda dari Habib Rizik Syihab juga bagian dari perjuangan para pahlawan-pahlawan nasional masa lalu. Tolong kami ya Allah, agar anak-anak di belakang kami, mereka akan bisa menyerap semangat jihad Khalid bin Walid, semangat jihad Umar bin Khattab, semangat jihad para as-sabiqunal awalun, semangat jihad pahlawan nasional, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, dan sederet nama orang-orang yang berjihad untuk membuat negara ini merdeka. Terima kasih ya Allah, pagi ini kami bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian para jamaah yang berbahagia, kita berjumpa di edisi yang berikut insyaallah. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.